Oke teman-teman, jadi di sini aku bersama narasumber kita pada sore ini bersama Putri Muslimah Nusantara Jabar 2024 nih ya. Seorang perempuan yang hebat gitu ya bersama Kak Tonisa. Baik Kak Tonisa, aku mau berbincang dikit nih kakak ya. Boleh dong. Oke, kakak, apa sih ketertarikan atau motivasi terbesar kakak mengikuti ajang Putri Muslimah Nusantara pada waktu itu? Oke, motivasi terbesar aku ya pas ikut ajang Putri Muslimah saat itu tuh karena kegagalan. Dari situ, sebelumnya tuh aku sebelum ikut ajang Putri Muslimah itu mengalami kegagalan yang mana emang di luar kendali kita ya. Karena sebagaimana kita manusia tuh emang sudah berusaha, tetapi jika hasilnya gagal, ya maka kita coba lagi. Nah dari situ, dari kegagalan itu muncullah keberanian buat nyoba lagi hal baru, yang mana ikut ajang Putri Muslimah Nusantara Jawa Barat 2024. Waduh, keren banget, ternyata dari kegagalan menuju keberhasilan tuh dengan Masya Allah banget ya, rintangannya juga nggak gampang gitu ya kak ya. Oke, kakak bisa nggak diceritakan perjalanan hingga akhirnya terpilih sebagai finalis atau Putri Muslimah Nusantara 2024? Boleh banget. Jadi untuk ajang Putri Muslimah Nusantara Jawa Barat sendiri ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahap penyisihan atau berkasan, yang mana nanti kita mengirimkan berkas-berkas juga ya teteh ke pihak panitianya, dimulai dari segala esai juga waktu itu, terus juga nantinya ada tes lisannya yang mana membaca Al-Quran dan juga diwawancarai juga. Nah di situ udah lolos tahap disaring dari sekitar 60 peserta, terus tinggal 40 peserta. Nah kemudian disaring lagi hingga 10 peserta yang tersisa di babak final di Bandung. Nah kemudian banyak sih rintangan sebelum menuju final itu sendiri, yang mana kan kita membuat video profil ya, yang mana waktu itu posisinya saya tuh lagi di Cirebon nih, dan waktu itu tuh membawa nama Uin tapi membawa nama Indramayu juga gitu. Yang mana itu pasti jadi tantangan sendiri kan buat saya gitu. Nah pada saat itu saya tuh agak effort ya istilahnya nih. Nah waktu itu saya tuh langsung meluncur. Waktu itu keadaannya lagi padat banget ya, jadwal kelas lah dan lainnya, segala aktivitas saya. Nah kebetulan waktu itu ada weekend sehari, saya manfaatkan buat bikin video profil, langsung terbang ya waktu langsung meluncur lah ke Indramayu, ke ini ya, masjidnya di Bundaran Mangga. Di situ saya buat video profil. Besoknya atau sorenya gitu ya, saya langsung pulang lagi ke Cirebon. Nah itu salah satu effort saya yang kayak saya udah berusaha ini ya Allah gitu waktu itu buat masuk ke babak final gitu. Dan ternyata setelah babak final itu saya benar-benar kayak agak down sih, maksudnya kayak aduh orang-orang keren-keren banget gitu ya pas udah datang ke final itu tuh. Tapi saya udah berusaha semaksimal mungkin, kata saya tuh gak mungkin kan saya udah sampai sejauh ini udah di tahap-tahapan yang udah banyak, masa saya udah di tahap final saya mundur karena minder lihat orang-orang, nggak mungkin. Karena saya juga udah masuk ke babak final, berarti saya juga udah pantas lah gitu buat di Putri Muslimah Nusantara Jawa Barat. Nah dari situ saya, meskipun karena saingannya banyak ya, karena dari berbagai daerah dan belum ada yang saya kenal sama sekali, di situ kayak udah saya pasti bisa, saya yakinin diri. Dan ternyata gak nyangka juga malah dapat 2 kategori penghargaan di sana. Satu-satunya saya yang dapat 2 kategori penghargaan di sana. Wow, Masya Allah. Iya, Masya Allah banget. Saya juga gak nyangka itu dapat favorit sama runner up 1 di sana. Dan itu kayak langsung kayak segala usaha saya terbayarkan ya, di tengah kepadatan saya harus meluncur ke sana ke sini menyiapkan segalanya, tapi alhamdulillah berhasil atau berbuah indah gitu. Masya Allah, alhamdulillah ya kak ya. Iya, effort itu gak main-main banget ya kak ya. Masya Allah, akhirnya membuahkan hasil yang Masya Allah juga, dengan sesuai dengan ekspektasi ya kak ya. Masya Allah. Oke kak, kita lanjut ya. Kita next, apa sih kak arti muslimah yang sesungguhnya bagi kakak, dan bagaimana cara memastikan bahwa penampilan serta tingkah laku itu bisa mencerminkan definisi tersebut? Baik, mungkin menurut saya sendiri ya, muslimah itu suatu keindahan.
Kenapa indah? Karena muslimah itu kan seperti seolah sebuah permen ya kan? Kayak yang dia dilindungi dengan baik, dia dilindungi dengan kecantikannya, dengan hijabnya yang indah gitu. Tapi apakah selalu dengan hijab? Sebenarnya tidak ya. Seorang muslimah yang baik tentunya bisa membawakan manfaat bagi orang lain tentunya dengan itu, dengan keindahannya itu, dengan segala kebaikan tidak hanya luar tapi juga di dalam hatinya gitu mungkin Kak. Oh iya baik Kak. Oke. Kakak bagaimana sih perempuan dikatakan sebagai muslimah? Apakah ada ciri-ciri dan karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang muslimah? Bagi saya sendiri sih tidak ada ciri-ciri yang spesifik ya untuk muslimah tuh harus kayak gini. Tapi setidaknya muslimah itu harus senantiasa menjaga dirinya sendiri. Sebagaimana dia itu kan layaknya perempuan ya. Bagaimana kita melindungi diri kita dari berbagai hal-hal negatif dan memberikan hal-hal positif ke orang lain. Menurut saya sih begitu. Jadi intinya attitude ya Kak, Ya, yang sangat betul penting sekali sekali. untuk seorang muslimah. Betul. Oke. Karena nantinya di situ kita bisa memancarkan cahaya atau sinar positif ke orang banyak dan sehingga nanti bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, siap. Terakhir nih Kak, selain kecantikan fisik dan wawasan, apa sih bakat unik Kakak yang Kakak miliki dan bagaimana bakat tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi putri muslimah saat itu? Waktu itu bakat yang aku punya itu aku suka bikin puisi. Yang mana aku merepresentasikan muslimah itu dalam bentuk suatu kata-kata yang indah dalam rangkaian puisi yang udah aku bentuk dengan sendirinya dan kemudian juga aku bagikan ke orang ramai gitu, dan kemudian juga aku bikin suatu gerakan yang mana gerakan muslimah memberdaya. Nah di situ gerakan itu tuh bisa menjadi wadah bagi para muslimah nantinya dari bakat-bakat wanita muslimah yang ada di Indonesia tentunya nantinya bisa dituangkan di wadah Gemuda itu nantinya Teteh. Jadi bakat yang spesifik sih nggak ada ya, cuman Nisa tuh siap lah gitu menjadi wadah bagi bakat-bakat teman-teman muslimah lainnya juga gitu. Oke. Berarti Kakak waktu itu nampilin puisi ya Kak? Iya, Betul. puisi yang dikarang oleh sendiri gitu, Masya Allah. Baik, sekian teman-teman ya, ini banyak banget ya motivasi serta ilmu yang diambil gitu ya, yang dari pengalaman kakaknya, dari pokoknya banyak banget nih rintangan-rintangannya, proses sampai ke tahap dapat penghargaan Putri Muslimah Nusantara tahun 2024 sejabar loh teman-teman, Masya Allah. Semoga kita bisa nyusul ya kalian, bisa nyusul dan Amin. bisa mengambil ilmu yang kakak berikan tadi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.